Bayangin deh, ada miliaran perangkat yang nyambung ke satu jaringan global. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya semua ini nggak jadi kacau balau? Nah, jawabannya ada di sebuah sistem pengorganisasian yang cerdas banget dari zaman awal internet. Yuk kita kupas tuntas. Jadi, para pencipta internet dulu tuh dihadapkan sama angka ini. Sekitar 4,3 miliar alamat unik yang tersedia di bawah sistem yang namanya IP4. Kedengarannya banyak banget kan? Kayak nggak bakal habis-habis gitu. Tapi disinilah tantangan sesungguhnya. Masalahnya bukan cuma punya banyak alamat, tapi gimana cara ngatur dan ngebagiinnya secara efisien. Tanpa sistem, ini tuh kayak punya miliaran nomor telepon, tapi nggak ada buku teleponnya sama sekali. Pusing kan? Iya jelas, kalau dibiarin gitu aja tanpa aturan, internet bisa-bisa langsung lumpuh. Makanya perlu ada sistem, perlu ada cara buat ngeberesin kekacauan ini sebelum internet bener-bener bisa sebesar sekarang. Jadi, masalah utamanya itu ya skala. Ngurusin lautan alamat sebanyak itu butuh lebih dari sekedar daftar biasa. Harus ada arsitektur yang pintar di baliknya. Nah, biar gampang ngebayanginnya betapa pentingnya pengorganisasian ini, kita pakai analogi simpel aja. Bayangin sebuah kamus. Analogi ini pas banget buat ngegambarin masalahnya. Coba deh, di kamus yang rapi sesuai abjad, nyari satu kata paling cuma butuh beberapa menit. Tapi gimana kalau semua katanya diacak? Wah, bisa berhari-hari tuh cuma buat nemuin satu kata. Nah, kira-kira kayak gitulah kondisi internet waktu itu, diambang kekacauan. Terus solusinya apa dong? Sebuah sistem yang elegan bernama kelas alamat IP. Dan inilah cara para arsitek internet zaman dulu merapikan dunia digital yang masih liar ini. Jadi, apa sih sebenarnya kelas alamat IP itu? Intinya, ini adalah sebuah cara buat ngebagi 4,3 miliar alamat tadi ke dalam 5 ember besar. Tujuannya simpel banget, biar ngasih dan ngatur alamatnya jadi jauh lebih gampang. Dan jeniusnya sistem ini tuh simpel banget. Nggak perlu alat aneh-aneh buat tahu sebuah alamat itu masuk kelas mana. Cuma perlu lihat angka pertamanya aja. Beneran, sesimpel itu. Totalnya ada 5 kelas, A, B, C, D, dan E. Tapi buat kita-kita, yang paling penting dan paling sering dipakai itu cuma 3, A, B, sama C. Anggap aja kelas D dan E itu buat keperluan khusus, kayak buat multicasting atau riset jaringan. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya gimana cara kerjanya. Kita fokus ke kelas A, B, sama C, karena disitulah sebagian besar alamat internet tinggal. Nah, lihat tabel ini ya, ini contekan kita. Kalau angka pertamanya antara 1 sampai 127, itu udah pasti kelas A, dibuat buat jaringan super gede. Terus kalau 128 sampai 191, itu kelas B, pas banget buat jaringan ukuran sedang, kayak di kampus-kampus. Dan terakhir, 192 sampai 223, itu kelas C, yang paling banyak dipakai buat jaringan-jaringan kecil. Jadi intinya gini, ada trade-off. Di kelas A, jumlah jaringannya sedikit banget, tapi satu jaringan bisa nampung jutaan perangkat. Kebalikannya, di kelas C, kita bisa punya jutaan jaringan, tapi tiap jaringan cuma bisa nampung sekitar 254 perangkat. Paham kan bedanya? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, yuk kita coba tes dikit. Saya kasih beberapa alamat IP, Anda tinggal lihat angka pertamanya, terus tebak kelasnya. Siap? Yuk, mulai dari yang gampang dulu. Alamatnya 1, 2, 3, 4. Coba lihat angka pertamanya. Masuk kelas apa, hayo? Jawabannya, kelas A. Ya iyalah, angka 1 kan ada di rentang 1 sampai 127. Gampang kan? Keren. Oke, lanjut. Gimana kalau 191.200.1.1? Angka depannya 191. Kira-kira di mana tuh? Betul banget, itu kelas B. Angka 191 kan pas banget di ujung rentang kelas B, yaitu 128 sampai 191. Nah, udah mulai jago nih. Oke, terakhir nih. Alamat yang satu ini pasti banyak yang kenal deh. 192.168.1.1. Coba tebak, kelas apa? Dan yap, itu kelas C. Angka 192 itu kan nomor pembuka buat rentang kelas C. Makanya alamat kayak gini tuh umum banget dipakai buat wifi di rumah atau di kantor-kantor kecil. Nah, jadi gitu ceritanya. Sistem kelas IP ini bener-bener solusi yang simpel tapi cerdas banget. Konsep dasar inilah yang bikin internet bisa tumbuh dari proyek kecil-kecilan jadi raksasa global kayak sekarang. Tapi, kesuksesan ini justru melahirkan masalah baru.
Sistem ini kan cuma punya 4,3 miliar alamat. Sekarang penduduk bumi aja udah lebih dari 8 miliar, belum lagi perangkatnya yang puluhan miliar. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Terus gimana dong kalau angkanya habis? Apa langkah selanjutnya biar internet bisa terus berjalan?